Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Tiada hentinya untuk kita selalu memuji kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb penguasa dan pemilik semesta, dan tak lupa sholawat yang selalu tercurah kepada suri tauladan mulia kita, junjungan mulia kita, Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang selalu konsisten mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Pagi yang cerah dan mulia ini, kita kembali isi waktu-waktu kita ini dengan mendengarkan nasihat-nasihat mulia. Dan pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah, kita setelah kehadiran seorang ustadz yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Ustadz Firanda, yang insya Allah langsung saja akan menyampaikan pesan-pesannya untuk kita. Semoga bisa menjadi bekal mulia dalam perjalanan kehidupan kita untuk mencari keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa'alihi falyatafaddal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang paling harus kita cintai yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah beliau sabdakan dalam sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Bahwa salah seorang kalian tidak akan sempurna keimanannya sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada seluruh manusia. Oleh karenanya, perasaan mencintai Nabi SAW lebih daripada ayah dan ibu kita, lebih daripada anak-anak kita, adalah sesuatu yang wajib, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Karena tidak ada penafian, la yu'minu, tidak beriman kecuali jika ada perkara yang wajib yang ditinggalkan. Seperti sabda Nabi SAW misalnya, la imana liman la amanata lahu, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Dan seluruh penafian dalam syariat tidaklah dinafikan kecuali karena ada perkara wajib yang ditinggalkan. Di antaranya seperti hadis ini, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in, sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya dan daripada anak-anaknya. Oleh karenanya, merasa mencintai Nabi lebih daripada orang tua dan anak-anak kita hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak memiliki perasaan seperti ini, maka dia telah berdosa. Dan tentunya untuk bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita memikirkan dua perkara sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Perkara yang pertama, kita merenungkan tentang jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena seorang akan mencintai orang lain jika orang lain tersebut berbuat baik kepada dia. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadau tahabu, hendaknya kalian saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Kalau ada orang memberikan sesuatu kepada kita, kita akan ingat jasa dia dan kita menjadi cinta kepada dia. Itu tabiat manusia. Tabiat manusia, kalau dibaiki maka dia akan mencintai orang yang berbuat baik tersebut. Ahsin ilan nasi tasta'fid qulubahum, kata penyair, berbuat baiklah kepada manusia maka kalian akan menarik hati mereka. Ini sifat dasar manusia yang kalau dibaiki akan suka. Kalau ada orang satunya suka meraktir kita, kita cinta sama dia. Yang satunya pelit, gimana mau cinta? Diajak makan, kalau tahu suruh bayar sendiri-sendiri ya. Saya juga bisa kalau begitu.
Kita cinta sama orang yang mengajak kita makan, dia bayarin, suruh tambah, itu orang kita paling cintai. Bikin terus ketemu sama dia. Kenapa? Karena ini diajak makan terus. Ini wajar, oleh karena saya katakan bahwasanya jika orang berbuat baik kepada kita, punya jasa kepada kita, maka kita akan mencintainya. Demikian halnya pula antara suami dan istri. Ya. Kapan seorang suami sangat mencintai istrinya, bertambah-tambah lagi kecintaannya, kalau dia melihat istrinya berjasa, bagaimana melahirkan anak-anaknya, capek dalam merawat anak-anaknya, ya. Kemudian bagaimana selalu berusaha untuk merapikan dirinya, merias dirinya, menyambut suaminya, sehingga tatkala dia melihat jasa-jasa istrinya, maka dia pun semakin cinta kepada istri. Akhirnya mau poligami juga mungkin mikir. Tapi kalau istrinya ternyata nggak beres di rumah, anak-anak nggak diurus dengan baik, suaminya tidak diperhatikan, maka akan luntur kecintaannya kepada istrinya. Sebagaimana istri pun kepada suami demikian. Kalau suaminya perhatian, semakin kita merasa ada jasa orang tersebut kepada kita, maka akan tumbuh cinta kita kepada orang tersebut. Dan ini sesuatu yang merupakan tabiat manusia. Maka di antara hal yang buat kita cinta kepada Nabi SAW, kita renungkan jasa Nabi SAW yang telah rela berdakwah, rela diusir dari kaumnya, ya, diminta sebagai Islam, rela dikatakan sebagai penyihir, kemudian dukun, dikatakan yang kedua yang macam-macam, ya, sampai terluka Nabi SAW dimusuhi oleh pamannya sendiri Abu Lahab, dan dimusuhi oleh kaumnya yang dahulu menyanjung Nabi. Kaumnya yang dahulu memberi gelar kepada Nabi Al-Amin, As-Sadiqul Amin, yang jujur dan amanah, yang terpercaya, sekarang menjadi musuh Nabi SAW. Ya. Oleh karena seorang merenungkan jasa Nabi SAW, bahwasanya dengan tersebarnya Islam, tatkala kita mengenal sunnah Nabi SAW, maka kita akan terselamatkan dari adab dunia dan adab akhirat. Dan kita akan dimasukkan oleh Allah dalam surga dunia dan surga akhirat. Dan ini jasa yang tidak ada bisa menyamai jasa Nabi SAW. Seorang yang kenal Islam, seorang yang kenal sunnah, maka dia akan bahagia di dunia. Allah akan berikan kebahagiaan dalam hatinya, dia akan bahagia sebelum dia mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat, kenikmatan yang maha sempurna di akhirat kelak yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengenal sunnah Nabi SAW, maka di dunia dia akan terselamatkan dari adab dunia, terselamatkan dari kesengsaraan hati. Meskipun mungkin kehidupannya pas-pasan, ya, tetapi dia memiliki sifat qanaah. Allah berikan dia kebahagiaan di dunia, ya, dan terselamatkan dari kesengsaraan dunia. Dan terlebih lagi dia akan terselamatkan dari kesengsaraan yang sangat pedih, dari kesengsaraan neraka jahanam. Oleh karenanya jasa ini tidak mungkin ada yang bisa menyamainya. Orang tua kita pun memiliki jasa hanya melahirkan kita, jadi jasa yang sangat luar biasa, jasa merawat kita, jasa juga yang luar biasa. Tapi yang memberikan kebahagiaan adalah sebab Nabi SAW. Karena yang barang siapa yang merenungkan jasa Nabi dari sisi ini, dengan mengikuti sunnah Nabi, merasakan kebahagiaan di dunia, kemudian surga di akhirat, dan kenikmatan yang sempurna yang abadi, maka menjadikan dia lebih mencintai Nabi SAW daripada yang lainnya. Ini perkara pertama yang membuat seorang akan cinta kepada Nabi SAW. Perkara kedua yang membuat seorang cinta kepada Nabi SAW itu dengan mengenal perilaku, akhlak, budi pekerti Nabi SAW. Ya, karena kita akan, kalau ada orang yang satunya jujur, satunya pendusta, ya, kita lebih senang dengan orang yang jujur, ya. Satunya lemah lembut, satunya kasar, kita akan lebih senang kepada orang yang lemah lembut, ya. Yang satunya kalau ngomong merendah, tidak meremehkan, yang satunya kalau ngomong meremehkan, ya, mana dengan pandangan menghina atau pandangan merendahkan, maka kita akan lebih cinta kepada orang yang seperti ini, yang jujur, kemudian lemah lembut, kemudian kalau berbicara menghormati orang lain. Adapun satunya tidak menghormati orang lain, kita ngomong sama dia belum selesai dia sudah potong omongan kita. Karena dia tidak sabar mendengar apa yang kita bicarakan. Ini tidak kita sukai orang seperti ini. Ini wajar, ya. Dengan mengenal sifat-sifat Nabi SAW, maka kita akan semakin cinta kepada Nabi SAW. Oleh karenanya, di antara hal yang bisa menandakan kecintaan kita kepada Nabi, kita mengenal sosok Nabi SAW
Seperti kata pepatah di Indonesia, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Dan ini butuh kita untuk belajar, untuk mendengar pengajian tentang sifat-sifat Nabi. Kita baca Syama'il Muhammadiyah karena Imam Tirmidzi, kita lihat bagaimana sifat-sifat Nabi, bagaimana perawakan beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana adat-adat beliau. Ini menumbuhkan kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kaum ahli Jeddah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan berbahagia ini, saya tidak ingin menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi, cuma saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis sunnah ya, sebagai pengantar kita untuk, karena kita ingin tidak kepada Nabi, tidak di sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin meneladani sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi ya. Kita tahu kalau kita sudah cinta sama seorang, kita berusaha niru orang tersebut. Oleh karena kita dapati bagaimana orang-orang para penggemar artis ya, dia akan panjang foto artis tersebut. Kalau artisnya rambutnya sebelah kanan merah, sebelah kiri hijau, dia akan ikut-ikutan. Kalau artisnya tersebut ternyata celananya dirobekin di lututnya, dia juga robekin di lututnya. Kalau artisnya ada tatonya sebelah kanannya, dia juga tato sebelah kanan. Kalau tatonya tato Superman, dia juga bikin tato Superman. Pokoknya dia mengikuti seluruh gaya artis tersebut, gaya omongannya, gaya jalannya, ya, gaya macam-macamnya. Itu karena kecintaan dia. Ya, kecintaan dia, orang manusia itu tabiatnya senang mengikuti orang yang dia cintai. Oleh karenanya kita berusaha mengenal sunnah-sunnah Nabi, jenis-jenis sunnah Nabi. Saya sekarang tidak sedang menjelaskan tentang sunnah-sunnah Nabi, tapi jenis-jenis sunnah-sunnah Nabi. Karena kalau untuk menjelaskan bagaimana sifat-sifat Nabi panjang lebar, ini butuh belajar, butuh ngaji sama ustaz ya. Terus sedikit demi sedikit mengenal tentang sunnah-sunnah Nabi. Tapi yang ingin saya jelaskan pada kesempatan kali ini adalah macam-macam sunnah-sunnah Nabi. Ya, macam-macam sunnah-sunnah Nabi. Para hadirin dan para hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu Wa Taala, ikhwan dan akhwat, bapak dan ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sunnah Nabi berdasarkan definisi yang disampaikan oleh para ahlul hadis. Itu para ahlul hadis telah memberikan definisi tentang sunnah. Mereka ini mencukupkan seluruh apa yang disandarkan kepada Nabi. Oleh karena mereka mengatakan sunnah adalah kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh yang disandarkan kepada Nabi maka dikatakan sebagai sunnah. Seluruhnya. Min qaulin, baik perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau fi'lin atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau takhririn atau takrir pembenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sifatihi al-khalqiyah wa sifatihi al-khuluqiyah, maupun sifat-sifat perawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maupun sifat-sifat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan siratihi qabla al-bi'tsah. Bahkan bagaimana perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi. Pokoknya semua yang berkaitan dengan Nabi mereka katakan sunnah dan mereka kumpulkan dalam buku-buku sunnah. Oleh karena kalau kita lihat buku-buku sunnah, ya buku-buku yang sebenarnya sunnah Abu Dawud, sunnah Tirmidzi dan seluruhnya itu mencakup seluruh yang disadarkan kepada Nabi tentang apa yang dilakukan oleh Nabi, tentang cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya, baik perkataan beliau maupun perbuatan beliau maupun takrir beliau maupun sifat-sifat perawakan tubuh beliau maupun sifat-sifat akhlak beliau, bahkan perjalanan hidup beliau sebelum diangkat menjadi Rasulullah SAW juga dicantumkan. Jadi seluruh yang berkaitan dengan Nabi dicantumkan sebagai sunnah Nabi. Dari sini para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus mengenal mana sunnah-sunnah Nabi yang untuk kita kerjakan dan mana sunnah-sunnah Nabi yang tidak untuk kita kerjakan. Ya, karena tidak semua yang disandarkan kepada Nabi kemudian lantas bisa kita kerjakan. Ada sunnah Jibriyah, ya ada sunnah sebelum Rasulullah SAW sebelum menjadi Rasulullah SAW, apakah harus diikuti? Ya, ini yang ingin saya jelaskan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, sunnah qauliyah. Apa? Sunnah qauliyah. Sunnah yang berkaitan dengan perkataan. Dan ini adalah sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang banyak. Ya, contohnya, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amalan tergantung apa dari niatnya. Apalagi la dharar wa la dhirar. Tidak boleh memberi kemudaratan kepada diri sendiri dan tidak boleh memberi kemudaratan kepada orang lain. Contohnya lagi apa? Maka lahu ra'adani fama ila idahuma ja'a yaumul qiyamati wa shikuhuma ma'il. Barang siapa yang punya istri dua, kemudian dicabut kepada salah satunya, datang hari kiamat badannya miring.
Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelazimannya kalau dia adil sama istrinya dua lurus badannya. Tapi kalau nggak adil miring. Ini contoh sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sabda Nabi sangat tabahnya. Arba'in Nawawiyah isinya semua sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'ruf kita sudah paham tentang sunnah qauliyah. Jadi Nabi SAW omongan Nabi pula disebut dengan sunnah qauliyah. Yang kedua disebut sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana sholat Nabi ini kebanyakan berkaitan tentang sholat, haji, ya, bagaimana umrah Nabi. Ya, ini kebanyakan berkaitan dengan sunnah fi'liyah. Contohnya Nabi SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Ini qauliyah, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Tetapi sahabat meriwayatkan Nabi kalau sholat berdirinya begini, tangannya di mana, kemudian tasyahudnya bagaimana, duduknya bagaimana. Ya, ini semua adalah sunnah apa? Fi'liyah, menjelaskan tentang fi'il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya seperti haji, Nabi SAW mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah tata cara manasik haji kalian dariku. Kemudian Jabir bin Abdullah dalam Sahih Muslim menyebutkan sifat haji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan panjang lebar. Bagaimana di pertama begini, kemudian begini, namanya sunnah fi'liyah. Ini insyaallah antum juga sudah paham. Jadi semua yang disebutkan tentang sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah fi'liyah ini insyaallah kita tunda kita penjelasannya karena sunnah fi'liyah ada yang fi'liyah, yang jibiliyah, ada yang fi'liyah, yang apa namanya syar'iyyah. Ya. Nah, kemudian berikutnya tentang sunnah takririyah. Sunnah takririyah yaitu pembenaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang terjadi di hadapan beliau alaihi salatu wasallam. Beliau tidak mengingkari. Dan kalau beliau tidak mengingkari, maka itu dikenal oleh para ulama dengan sunnah takririyah. Dan ini sering dikatakan oleh para sahabat. Kunna naf'alu kadza ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami melakukan demikian di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata Nabi tidak mengingkari. Kalau Nabi tidak mengingkari, maka hal itu menunjukkan perkaranya diperbolehkan. Perkaranya diperbolehkan. Di antara contoh-contoh sunnah takririyah seperti hukum asal, mengeluarkan air mani di luar rahim, di luar kemaluan istri. Tatkala Jabir mengatakan kunna na'zin wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azal sementara Al-Quran sedang turun. Itu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada teguran dari Allah dan tidak ada teguran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya berbuat azal, ya, tatkala seorang melakukan hubungan dengan istrinya kemudian air maninya dikeluarkan di luar rahimnya, maka ini diperbolehkan. Kenapa? Karena Nabi mentakrir, Nabi tidak mengingkari. Contohnya lagi seperti makan dhab, ya, hukum dhab. Ya, tatkala Rasulullah SAW dihidangkan dhab bersama Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Maka Khalid ibn Walid makan dhab dengan begitu lahapnya, dimakan sampai disebutkan maroknya, sampai Khalid makan dhab sementara maroknya atau uang dhab tersebut mengenai membasahi jenggot Khalid ibn Walid karena saking apa? Lahapnya. Sementara Nabi cuma nonton saja lihat Khalid ibn Walid makan, beliau tidak makan. Maka Khalid ibn Walid pun heran. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau tidak makan dhab, haram bu? Apakah hukumnya haram?" Maka Nabi SAW menjawab, "La, tidak haram. Walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afuhu." Akan tapi tidak ada dhab di kampung saya, tidak ada dhab ini, maka saya tidak suka dhab ini. Oleh karena itu kalau ditawari dhab untuk bilang saya tidak suka karena tidak ada di mana? Di Jakarta tidak ada dhab. Jadi ini menunjukkan bahwasanya dhab itu hukumnya apa? Halal. Dan saya ingat kembali dari sini, saya ingatkan dhab jangan diterjemahkan biawak, ya. Jangan diterjemahkan apa? Biawak, ya. Karena biawak apalagi diterjemahkan komodo, ya. Dhab itu hewan tersendiri. Dhab hewan tersendiri tidak sama dengan biawak. Kalau biawak karnivor, biawak makan ayam, makan tikus, macam-macam. Ini haram hukumnya. Ya. Dhab tidak, dhab dia makan tumbuh-tumbuhan atau serangga atau apa. Oke. Nah. Oke tidak boleh, oke nggak boleh dimakan. Lain intinya lain, jadi tidak sama antara dhab dengan biawak. Karena sebagian buku ada yang diterjemahkan Bulughul Maram, dhab diterjemahkan dengan biawak. Akhirnya mereka mengatakan kita ingin melaksanakan sunnah Nabi, cari biawak dimakan. Ini salah, bukan demikian, salah menerjemahkan.
Dan ini ikhwan fillah Allah pernah saya sampaikan dalam mukjizat akhlak Nabi, bahwasanya di antara mukjizat akhlak Nabi SAW, dan ini perkara yang sangat menakjubkan, Nabi tidak pernah mengomentari makanan. Di antara mukjizat akhlak Nabi, Nabi tidak pernah mengomentari makanan. Ya, sebagaimana penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia kata dalam hadis disebutkan, ma'abad Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. In ishtahahu wa akalahu wa in karihahu tarakahu. Nabi SAW tidak pernah mencela makanan, sekalipun tidak pernah. Kalau Nabi suka, Nabi makan. Kalau Nabi tidak suka, Nabi tinggal tidak dimakan. Namun tidak pernah komentari. Kata Imam Nawawi, komentari maksudnya apa? Katakan terlalu asin lah, terlalu manis lah, terlalu pahit lah. Ini mengomentari makanan. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Beda dengan kita. Kita hobinya komentari makanan. Jangankan makanan yang kita beli, yang gratisan pun kita komentari. Apalagi yang kita bayar. Nah, itu makanan waduh ini, aduh, padahal gratis. Ya. Gratis. Kita hobinya apa? Komentari. Tidak mungkin kita tidak komentari makanan. Oleh karena barang siapa yang merenungkan, Nabi tidak pernah komentari makanan. Dia tahu ini mukjizat. Gak mungkin ada manusia tidak pernah komentari makanan. Gak mungkin. Atau bisa saja kita komentari makanan sebulan, 2 bulan. Tapi seumur hidup tidak pernah komentari makanan, mustahil. Mustahil, gak mungkin. Yang bisa melakukan demikian hanyalah siapa? Nabi SAW. Dan lebih menakjubkan dalam kisah Dhab ini, dalam kisah makan Dhab sama Khalid bin Walid, ini menakjubkan. Khalid bin Walid bertanya kepada Nabi, minta komentar Nabi kepada makanan. Kenapa kamu nggak makan ini? Ini kan berarti minta komentar. Luar biasa. Nah, kalau kita mungkin Ustaz dihidangkan Dhab, kamu nih bahlul, Ustaz kok dikasih Dhab? Dikasih kambing, sapi, itu gimana itu? Saya ini seorang Nabi kasih kadal. Ya kalau kita mungkin begitu ya, tidak menghormati Ustaz, kasih. Tapi Nabi SAW tidak. Nabi tidak komentar. Kenapa tidak mau makan Dhab? Dia tidak mengatakan menjijikkan. Dia tidak mengatakan, cuma jawabnya apa? Jawabnya indah ya. Lam yakun di ardi qaumi, tidak ada di kampungku. Fa'ajibin aku, maka saya tidak suka. Selesai. Tidak ada di kampung. Boleh karena kalau aku dikasih makanan nggak enak, bilang nggak ada di kampungku. Kalau saya bilang makanan menjilat, makanan apa kayak gini, itu berarti komentar. Kalau mengikuti. Dan ini diantara mukjizat akhlak Nabi, nggak mungkin ada orang yang tidak komentar makanan, mustahil, nggak mungkin. Saya punya teman datang ke Jogja, kita dari India makan biasa pedis-pedis atau asin-asin, sampai di Jogja dikasih manis-manis. Teman saya bilang, ini apa ini? Sayur apa kolak ini? Karena orang biasa, namanya tidak mungkin orang nggak komentar. Ini diantara mukjizat akhlak Nabi yang orang kalau merenungkan satu saja sisi dari akhlak Nabi, dia akan sadar bahwasanya tidak mungkin ada orang bisa seperti ini kecuali mursalun min indillah, kecuali diutus dari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara sunnah takririah, Nabi membiarkan Dhab. Di sini para ulama mengambil hukum Dhab, hukumnya halal. Kenapa? Karena Nabi tidak mengingkari. Kalau hukumnya haram, maka Nabi akan mengingkari siapa? Khalid bin Walid. Contohnya sunnah takririah adalah bolehnya seorang wanita melihat kepada lelaki selama tidak ada syahwat. Berbeda dengan lelaki melihat wanita. Lelaki melihat wanita, maka adanya mereka menundukkan pandangannya. Kulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada para lelaki untuk menundukkan pandangan mereka. Oleh karena tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama Fadl bin Abbas dalam musim haji, kemudian Fadl bin Abbas melihat seorang wanita yang menarik Fadl bin Abbas. Fa'ajabahu husnuha. Maka Fadl pun kagum dengan cantiknya wanita tersebut. Nabi tidak membiarkan Fadl untuk menikmati wanita tersebut, maka kepalanya diputar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum demikian, kalau dia teman antum motor putar di nggak boleh gitu. Jangan antum putar atau yang lihat. Oleh karena Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, lakal ula wa laisat lakal tsaniyah. Bagimu pandangan pertama oleh Ali bin Abi Thalib dan tidak bagimu pandangan yang kedua. Oleh karena kalau kita lihat akhwat cantik pandangan pertama, maka itu boleh hukumnya. Tidak sengaja tapi. Ya, bukan berarti pandangan pertama artinya selama belum berkedip tidak apa-apa. Kita terus mengotot, ini tidak boleh. Berarti pertama segera tunduk. Bukan kemudian melihat terus. Nah, ini tidak diperbolehkan. Oleh karenanya para ulama khilaf tentang pandangan lelaki terhadap wanita dan pandangan wanita terhadap lelaki. Dan ini disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Syafi'i dalam buku-buku syuruh hadis.
Sehingga kesimpulan yang diambilkan oleh mereka pendapat yang kuat, lelaki tidak boleh melihat wanita. Lelaki tidak boleh melihat wanita. Berusaha menunjukkan apa? Ini kita bicara dengan hukum, masalah praktek urusan belakangan, urusan lain. Sebaliknya wanita boleh melihat lelaki kalau tambah syahwat. Lelaki syahwat atau enggak syahwat terduga pandangan. Syahwat atau enggak syahwat terduga pandangan. Wanita melihat lelaki selama tidak syahwat boleh. Dalilnya apa? Dalilnya sunnah takribiyah. Nabi SAW membiarkan Aisyah menonton orang-orang Habasyah yang sedang bermain-main di mana? Di Masjid Nabawi. Jadi melihat lelaki. Dan ada sahabat-sahabat yang lain juga yang hadir menyaksikan apa? Acara tersebut tatkala hari Lebaran. Maka Aisyah nonton sampai Nabi SAW mengatakan, "Hasbuki ya Aisyah." Sudah cukup, kata Aisyah. Belum. Aisyah nonton lagi. Dan wahai Aisyah, hasbuki, sudah cukup, kata Aisyah. Belum. Sampai 3 kali baru Aisyah berhenti. Dan tentunya tatkala Aisyah melihat orang-orang Habasyah tersebut, ya, tentunya melihat seluruhnya, permainan dia, wajahnya, ya. Tidak mungkin wajahnya dibuat burung seperti di mana di televisi, ya. Ini tidak langsung. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya wanita boleh melihat wajah lelaki selama tidak menimbulkan apa? Syahwat. Karenanya merupakan perkataan yang terlalu berlebihan, terlalu takalluf. Ternyata sebagian orang yang mengatakan tidak boleh nonton TV dakwah, tidak boleh nonton Insan TV, tidak boleh nonton TV Roja, tidak boleh nonton Visual TV. Kenapa? Gimana nonton ustadznya di televisi dilihat? Kamu nggak cemburu istrimu nonton ustadz? Nabi orangnya tampan atau tidak? Nabi tampan. Dan para ulama Syafi'iyah menyebutkan tidak ada dalil dan tidak ada sejarahnya sejak zaman Nabi sampai zaman sekarang, sampai zaman mereka abad ke-4, abad ke-5, tidak ada dalilnya kalau ada laki yang tampan suruh pakai cadar. Nggak ada. Nggak ada laki tampannya bagaimanapun disuruh pakai cadar. Nggak ada. Karena pada kemungkinan membuat fitnah ada. Kemungkinan buat fitnah apa? Ada. Ya kalau wanita tersebut ternyata tertarik, maka dia tundukkan pandangan. Wanita ini yang tundukkan pandangan tidak melihat setelah dia timbul syahwat melihat seorang ustaz yang tampan. Tetapi kalau memberikan hukum umum tidak boleh wanita nonton TV sama sekali, tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti ini, berlebihan dalam agama. Tidak boleh. Silakan nonton kalau kamu jadi seakan-akan sehingga sebagian akhwat mengatakan itu kamu. Dia keras, dia pikir seluruh akhwat seperti dia yang keras kalau lihat ustaz kemudian apa? Timbul syahwat. Kemudian pada hari dan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita sebutkan ada sifat al-khuluqiyah dan sifat al-khalqiyah. Di antara sunnah-sunnah Nabi adalah sifat al-khuluqiyah. Itu bagaimana sifat akhlak Nabi SAW. Jadi tentunya banyak akhlak Nabi terhadap istrinya, akhlak Nabi terhadap anak-anak, akhlak Nabi terhadap para sahabat, akhlak Nabi bagaimana tatkala beliau marah, tatkala beliau bagaimana memaafkan. Ini butuh pengajian tersendiri. Kemudian sifat al-khalqiyah, sifat-sifat Nabi yang berkaitan dengan perawakan tubuh Nabi, bagaimana rambut Nabi, ya, disebutkan Nabi SAW meninggal dunia dalam kondisi tidak ada 20 helai ubah, tidak sampai 20 helai ubah di jenggotnya dan di rambutnya, menunjukkan Nabi meninggal dalam keadaan rambutnya hitam. Meskipun umur beliau 63 tahun, tapi rambutnya apa? Hitam, tidak ada ubahnya. Oleh karenanya ini sangat penting untuk diketahui, karena banyak orang ngaku mimpi ketemu Nabi. Tapi untuk ditanya bagaimana Nabi yang kamu lihat, katanya Nabi sudah tua, rambutnya putih semua, jenggotnya putih semua. Ini salah berarti. Karena Nabi SAW ketika meninggal dunia, beliau tidak sampai 20 helai ubah yang ada pada jenggot dan kepala beliau, menunjukkan rambut beliau masih hitam. Ya, kemudian juga bagaimana bidangnya dada beliau, kemudian ada bulu dada beliau dari pusar hingga ke dada. Ini dijelaskan oleh para sahabat dengan detail tentang sifat-sifat tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana gaya jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agak menunduk seakan-akan turun dari tempat yang tinggi. Dan ini para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala bisa antum baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi. Dan ini fungsinya apa? Fungsinya siapa tahu antum suatu saat mimpi ketemu Nabi, ya, sehingga antum tahu ini yang saya temui Nabi atau bukan, dengan membandingkan antara sifat-sifat ciri-ciri perawakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang antum lihat dalam mimpi. Selanjutnya saya ingin sampaikan tentang
sifat-sifat Nabi atau cerita tentang Nabi sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Rasul. Ada beberapa perkara yang disebutkan tentang Nabi sebelum beliau diangkat menjadi seorang Rasul. Hukumnya apa? Hukumnya bukan untuk diikuti. Perkara-perkara yang dilakukan oleh Nabi sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Rasul di zaman jahiliyah yang Nabi kerjakan, maka ini hukumnya bukan untuk diikuti, bukan untuk diteladani, kecuali kalau Nabi membenarkan perkara tersebut. Contohnya, Nabi SAW sebelum diangkat menjadi seorang Rasul adalah seorang yang dermawan, yang suka memberi makan kepada fakir miskin, suka membantu orang yang susah, suka bersedekah, dan ini dibenarkan oleh Nabi tatkala Nabi sudah menjadi seorang Rasul. Makanya tatkala Nabi SAW ketakutan melihat malaikat Jibril ketemu dengan Khadijah, Khadijah mengatakan, "Kalla wallahi abshir la yukhzikallahu abada." Demi Allah, sekali-sekali tidak, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Innaka la tasilur rahim, engkau senantiasa menyambung silaturahmi, wa tasduqul hadits, senantiasa engkau jujur. Di zaman jahiliyah Nabi sudah demikian. Di zaman jahiliyah Nabi suka menyambung silaturahmi, jujur berkata, takrid dhaif, suka menjamu tamu, wa tu'inu ala nawabil haq, membantu orang-orang yang terkena musibah, wa tahmilul kalla wa taksibul ma'jum, membantu orang yang belum mandiri, orang yang tidak punya, kau carikan makanan buat dia. Ini sifat-sifat yang dilakukan oleh Nabi di masa jahiliyah dan dibenarkan oleh Nabi tatkala Nabi sudah diangkat menjadi Nabi. Contohnya lagi perkara yang pernah dikerjakan oleh Nabi di zaman jahiliyah, namun disetujui oleh Nabi setelah Nabi diangkat menjadi seorang Rasul. Seperti apa? Kerjasama Nabi ya dengan orang-orang musyrikin dalam rangka menegakkan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW dahulu di zaman jahiliyah pernah terjadi halful fudul. Halful fudul adalah rapat yang dilakukan oleh kaum musyrikin di rumahnya Abdullah bin Jud'an dalam rangka untuk menolong seorang, kalau nggak salah dari Yaman, yang dia datang ke Mekah jual barangnya diambil tapi tidak dibayar. Barangnya dibeli namun tidak dibayar oleh orang-orang Quraisy. Maka orang Yaman ini dia pun protes. Dia pun protes dan minta pertolongan agar uangnya atau barternya bisa dia dapatkan. Maka akhirnya orang-orang Quraisy rapat dan mereka mengundang Nabi SAW untuk menghadiri rapat tersebut untuk menolong orang yang terzalimi. Maka setelah itu Nabi SAW tatkala beliau sudah menjadi Nabi, dia mengatakan tentang halful fudul. Beliau ingat halful fudul ini dan beliau bangga tatkala menyebutkan halful fudul ini, dan beliau mengatakan, "Lau da'auni fil Islam la ajabtuhum." Kata beliau, seandainya saya diajak oleh mereka dan dalam Islam saya sudah jadi seorang nabi, diajak rapat sama mereka untuk menolong orang yang terzalimi tersebut, la ajabtuhum, maka saya akan ikuti rapat tersebut dan saya lebih suka akan hal daripada ini dan ini, kata Nabi SAW. Ini di antara dalil bahwasanya boleh kita terkadang bekerja sama dengan seorang yang berselisih dengan kita, kalau dengan syarat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dengan syarat dalam rangka untuk menegakkan hak Allah Subhanahu Wa Taala dan terhindar dari kemudaratan. Kalau ternyata kemudaratan lebih besar, maka tidak boleh kita kerjasama. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan boleh kita bekerjasama dengan ahlu syirik, orang musyrikin, boleh dengan ahlul maksiat, boleh dengan ahlul bid'ah, dalam rangka untuk menegakkan hak Allah selama tidak ada kemudaratan. Tetapi kalau ada kemudaratan maka tidak diperbolehkan. Ya, ini dalilnya sunnah yang disampaikan oleh Nabi sebelum tatkala di zaman jahiliyah, kemudian dibenarkan oleh Nabi tatkala beliau sudah menjadi seorang nabi. Adapun perkara-perkara yang diriwayatkan dari Nabi sebelum zaman jahiliyah dan tidak ada dalil Nabi membenarkan setelah Nabi menjadi seorang nabi, maka tidak bisa diikuti, tidak dikatakan untuk dicontohi. Contohnya seperti bertapa di Gua Hira. Nabi SAW sebelum diangkat jadi Nabi bertapa di Gua Hira atau tidak? Bertapa, yatahannas. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, sang perawi mengatakan yatahannas, yaitu Nabi SAW pergi ke Gua Hira dalam rangka untuk menjauhi kemaksiatan dilakukan oleh penduduk kota Mekah, yang mereka terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan, kesyirikan, kemudian terjerumus dalam akhlak yang buruk, perzinahan, riba, tawaf dalam keadaan telanjang dan macam-macamnya. Nabi menjauhi perbuatan itu semua, maka Nabi pun pergi bertapa di Gua Hira.
Maka jangan ada orang mengatakan Nabi kan pernah bertapa di Gua Hira, maka saya juga ingin bertapa. Ini tidak benar. Karena Nabi tidak pernah membenarkan hal tersebut. Ya, tidak pernah membenarkan hal tersebut. Oleh karenanya tidak setelah Nabi menjadi seorang Nabi, tidak pernah Nabi naik lagi di Gua Hira, enggak pernah. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang sengaja untuk datang ke Gua Hira untuk merenung, bertafakur, tidak pernah. Siapapun sahabat tersebut tidak ada. Para tabi'in pun tidak ada. Gua Hira cuma kebetulan Nabi SAW demikian. Kesana karena bingung Nabi SAW melihat banyak kemungkaran, banyak kesyirikan. Beliau bingung mau kemana, sehingga beliau ingin menjauhkan diri, ingin merenung, maka beliau pun pergi ke Gua Hira. Dan kata para ulama, Gua Hira itu lokasinya pas, karena barang siapa yang di Gua Hira dia akan langsung melihat Ka'bah. Dia akan langsung melihat apa? Ka'bah, sehingga perenungan dia lebih mantap di Gua Hira tersebut. Dan kita tahu bahwasanya kenabian bukanlah amrun muktasab. Kenabian bukanlah perkara yang bisa diusahakan, yang dicari, tidak. Kenabian adalah perkara yang merupakan ikhtiar, istifa dari Allah. Allah yang milih orang ini jadi nabi, orang ini jadi nabi. Dan tidak benar sebagaimana perkataan Ibnu Sina bahwasanya kalau orang ini jadi nabi maka melalui tahapan-tahapan tertentu. Sebagaimana perkataan sebagian ahlul filsafat, semua orang bisa jadi nabi, maka dengan bertapa, kemudian dengan merenung sampai akhirnya menjadi apa? Seorang nabi. Ini tidak benar, ini pendapat yang batil. Tidak ada nabi setelah Nabi SAW, dan tidak mungkin seorang berusaha menjadi nabi, karena nabi adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau kita perhatikan para nabi-nabi yang lain, tidak ada yang bertapa. Nabi Musa jadi nabi, apakah bertapa? Tidak. Nabi Isa tatkala menjadi nabi, apakah bertapa? Tidak. Tidak ada. Cuma kebetulan Nabi Muhammad SAW begitu bingung menghadapi banyaknya kemungkaran, maka dia pun menjauhkan diri. Tiba-tiba datang malaikat Jibril sehingga Nabi menjadi seorang nabi. Karenanya apa yang dilakukan oleh Nabi di zaman jahiliyah tidak bisa diikuti. Contohnya seperti bertapa di Gua Hira. Jangan sampai seorang mengatakan bertapa di Gua Hira, ya, bertapa, ya. Kalau nggak ada Gua Hira, ya di tempat yang lain tidak apa-apa, di bawah gunung atau di pinggir kali atau di, yang penting bertapa. Karena di sini nggak ada Gua Hira di Indonesia. Ya, ada cari apa? Cari gua yang lain. Ini tidak benar. Ya, ini kesalahan dalam memahami sunnah Nabi SAW. Sekarang saya tanya sama antum, memelihara kambing sunnah atau tidak? Nabi pernah pelihara kambing atau tidak? Kapan pelihara kambingnya? Sesudah jadi nabi atau sebelum jadi nabi? Sebelum. Sekarang kalau kita melihara kambing sunnah atau tidak? Kuntu al-ghanam ala qarari di ahli Makkah. Kata Nabi SAW, setiap nabi pasti mengembalakan kambing. Termasuk saya. Anda ya Rasul, saya juga. Saya kata Nabi, saya memelihara kambing-kambingnya orang Mekah untuk dapat upah dari penduduk Mekah. Jadi Nabi miskin, membantu pamannya Abu Thalib. Nabi tidak punya kambing, pamannya juga tidak punya kambing, tapi Nabi mengembalakan kambing-kambingnya orang untuk dapat apa? Upah dari mereka. Sekarang, apakah disunahkan kita melihara kambing? Tidak. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah menganjurkan lagi. Nabi hanya menceritakan tentang di mana dia waktu di zaman jahiliyah pernah mengembalakan apa? Kambing. Kecuali kalau ada lafal di Nabi, silakan pelihara kambing. Nah, ini berarti mengembalakan kambing hukumnya apa? Sunnah. Tetapi kalau Nabi tidak menyatakan pelihara kambing, berarti tidak dikatakan sunnah. Karena dikerjakan oleh Nabi sebelum Nabi menjadi seorang Nabi. Paham maksud saya? Yang terakhir kita bahas tentang sunnah jibiliyah. Sunnah jibiliyah adalah sunnah-sunnah yang dikerjakan Nabi bukan sebagai syariat, tetapi karena merupakan konsekuensi dia sebagai seorang manusia, sebagai penduduk kota Mekah. Dan ini banyak. Contoh-contohnya sunnah yang berkaitan dengan tubuh Nabi. Contohnya Nabi SAW gaya jalannya. Nabi kalau jalan agak nunduk, agak cepat, seakan-akan orang yang turun dari tempat yang tinggi. Maka jangan ada orang yang sengaja jalannya seperti Nabi. Kenapa? Sunnah. Nabi jalannya demikian. Nah, ini tidak benar. Karena itu kebetulan Nabi jalannya demikian. Nah, kalau Nabi dadanya bidang, gimana mau bidangkan dada? Ya. Nggak bisa dipakai dadanya bidang. Kenapa? Nabi balungnya besar-besar. Kita ingin sunnah besarin balungnya, nggak bisa. Itu memang sifat manusia Nabi seperti itu. Contohnya Nabi disebutkan berambut panjang. Nabi SAW terkadang rambutnya panjang, terkadang sampai di ujung telinganya, terkadang sampai di mangkibain. Ya, disebutkan terkadang Nabi sampai sini, terkadang sampai di mangkibain, sampai di pundak beliau. Kemudian dia mengatakan sunnah kita memanjangkan rambut. Kita bilang nggak benar. Karena ini sunnah jibiliyah. Nabi tidak pernah ngomong panjangkan rambut kalian seperti rambut. Tidak pernah. Kebetulan Nabi begitu, dan orang-orang Arab biasa memanjangkan rambut. Biasa mereka memanjangkan rambut.
Ya. Oleh karenanya disebutkan Rasulullah SAW tatkala Fatu Makkah menguasai Makkah, Rasulullah SAW rambutnya lagi panjang dan dikepang dengan 4 kepangan. Kalau pakai sunnah juga kamu kepang rambut 4 kepang, tidak benar. Ini zaman, ini kebiasaan orang-orang Arab dahulu. Sekarang aja sudah ditinggalkan. Ini tidak sunnah. Ini hanya berkaitan dengan jibiliyah Nabi SAW, ya, apa yang disukai oleh Nabi dan kebiasaan orang-orang tersebut kala itu. Maka jangan ada yang mengatakan rambut panjang hukumnya sunnah. Dan ini ada yang praktekkan, seperti saya punya teman dulu, orang waktu di Irian Jaya, orangnya putih, rambutnya panjang. Saya protes, kamu kok rambutnya panjang? Itu sunnah Nabi SAW. Nabi rambutnya panjang sampai sini. Rambutnya panjang dan kalau Nabi kan agak gelombang rambutnya. Ini rambutnya lurus seperti cewek. Apa? Kalau Nabi agak gelombang, ya, rambutnya lurus. Suatu saat saya janjian sama dia, kita janjian ketemu di masjid pas sholat asar. Kebetulan saya terlambat masbuk. Saya pas masuk masjid, orang-orang lagi ruku. Kebetulan dia yang paling ujung dekat pintu masuk. Saya pas masuk, itu ada perempuan sholat di sini, maka saya pun kaget. Oh, ternyata teman saya. Setelah itu, setelah selesai sholat, saya tegur dia. Saya bilang, "Ya akhi, ini juga rambut panjang tadi, saya kira akhwat salah sholat, masa sholat di sini sama kita? Rambutmu panjang. Kamu jangan rambut panjang, nanti orang kira kamu cewek. Apalagi dia orangnya putih, kemudian rambutnya panjang, manis, jadi orang kira cewek." Dia bilang, "Bukan salah saya, yang salah seluruh perempuan. Coba kalau sebelumnya pakai jilbab, saya tidak akan disangka perempuan. Tapi karena banyak perempuan yang nggak pakai jilbab, maka saya disangka apa? Perempuan." Ini pemahaman yang salah. Ya, bahwasanya panjangnya rambut Nabi SAW bukanlah sunnah yang diikuti, bukan. Tapi dia jibiliyah. Ya, dia jibiliyah. Ya. Oleh karenanya saya katakan tadi Nabi SAW tatkala Fatu Makkah rambutnya dikepang menjadi 4 kepang. Apa orang mengatakan sunnah ngepangin rambut menjadi apa? Kayak rambut kulit gitu. Enggak ya, enggak. Ini sekedar kebetulan, demikianlah adatnya orang Arab. Contohnya sorban juga demikian. Sorban juga bukan merupakan suatu yang sunnah. Nabi SAW tidak pernah menyuruh untuk pakai sorban, tapi dia merupakan kebiasaan orang-orang Arab dahulu, ya. Kebiasaan orang-orang Arab dahulu. Oleh karenanya orang-orang kafir pun pakai sorban. Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai sorban. Jangan disangka bahwasanya sorban ini hukumnya sunnah, apalagi kemudian dibuat hadis-hadis yang dhaif atau hadis yang palsu. Barang siapa yang sholat pakai sorban seperti pahalanya 40 kali lipat. Ini ada dalam sebagian buku-buku. Nah, ditulis orang sholat pakai sorban pahalanya berapa kali? 40 kali lipat sholat. Ini tidak benar, atau berapa kali lipat. Ini tidak benar. Oleh karenanya inilah perkara-perkara yang berkaitan dengan, contohnya jubah. Jubah pun demikian. Jubah ini bukan sunnah. Ya. Rasulullah SAW sudah pakai jubah karena demikianlah orang-orang Arab pakaiannya apa? Jubah. Ya. Pakai jubah ya bukan berarti jubah itu sunnah. Jangan dianggap pakai jubah itu apa? Sunnah. Contohnya izar warida. Rasulullah SAW di antara pakaian Nabi SAW adalah izar warida, seperti orang umroh, kain sarung sama apa? Kain di atas. Kemudian kita datang ke Indonesia pakai begitu tiap hari. Kenapa? Nabi pernah pakai baju begini. Tidak benar, itu adatnya orang Arab. Jangan antum jalan kemudian pakai. Kok umroh kok di Jember, umroh di mana? Di Bondowoso. Nabi begini pakainya. Nabi di antara pakaiannya adalah izar warida. Dan ini bukan jubah, kadang-kadang hanya pakai kain sarung sama kain penutup di atas. Ini orang Arab dulu pakai pakaian seperti itu. Dan itu bukan berarti apa? Sunnah. Ini kebiasaan orang Arab. Maka jangan dianggap sunnah karena sekedar adat istiadat. Bahkan kata para ulama, sunnahnya adalah menyesuaikan dengan kondisi pakaian orang setempat. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan para sahabat tatkala mereka merantau, mereka berdakwah, maka mereka mengganti baju mereka dengan pakaian setempat. Mereka memakan makanan dengan makanan orang-orang setempat. Dan ini sunnahnya seperti itu agar tidak tampil beda. Karena kalau tampil beda khawatir terjerumus dalam libasul syuhrah. Pakaian yang mendatangkan kesohoran. Dan ini tidak dibenarkan. Kecuali kalau satu kampung tersebut sudah jelas pakaian ustadz seperti ini, nggak jadi masalah. Saya pernah membahas tentang masalah ini, tentang kemudian sebagian ustadz mengatakan kita sejak zaman dahulu ustadz itu sudah pakai jubah. Orang-orang ini pun demikian. Pulang dari Mekah mereka pakai bergaya apa? Jubah, kemudian pakai apa? Sehingga pakaian ustadz sudah ciri khas. Ustadz pakainya seperti ini. Kalau ternyata sudah tersebar di masyarakat kita, itu adalah pakaian Islam yang pakaian ustadz, maka tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Namun jangan dikatakan sebagai sunnah. Ya.
Di antaranya juga seperti makanan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya Nabi suka makan korma. Bukan berarti makan korma itu sunnah, tidak. Kebetulan di Mekah itu makanannya apa? Korma. Kalau orang nggak suka korma, oh kamu nggak suka sunnah kalau begitu. Itu kan berarti demikian. Contohnya Rasulullah SAW suka makan kambing. Kambing terutama zirahnya. Kalau dia makan paha kambing, Rasulullah SAW makan dengan begitu lahap. Jangan dianggap makan kambing hukumnya apa? Sunnahnya makan ayam terus, tidak sunnah. Makan kambing ya, gue beli terus kambing, praktekkan sunnah ngabisin duit. Padahal mahal. Sampai ada teman saya sakit, sudah jantungan, sudah dipasang ring. Temannya bilang, itu makan sunnah, makan kambing sunnah. Bismillah aja, tidak apa-apa insyaallah. Bukan begitu, ini ngaco seperti ini. Ini tidak sunnah makan kambing. Kalau nggak bisa jangan dipaksa. Jangan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa fil alim, kemudian makan, tidak akan beri kemudaratan yang enggak benar. Karena menganggap makan kambing apa? Sunnah. Ini tidak sunnah ya. Rasulullah SAW suka makan madu. Bukan berarti kalau orang nggak suka makan madu kemudian dikatakan menyelisih apa? Sunnah. Ini masalah selera. Tidak harus kita makan sesuai dengan seleranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi tidak pernah menganjurkan untuk makan kambing. Nabi SAW tidak pernah, misalnya suruh makan korma, enggak. Ya. Kecuali mungkin misalnya buka puasa suruh makan rotok, ya. Kebetulan makanan yang ada tatkala itu. Namun menjadikan makanan pokok, makanan korma ini tidak benar. Kita ingin hidup gaya Nabi, tiap hari makan korma diganti nasi ya. Kalau sakit kalau sendiri. Ini tidak benar. Oleh karena Ibnu Taimiyah mengatakan para sahabat tatkala mereka merantau, mereka rubah pakaian mereka dan mereka makan dengan makanan penduduk setempat. Demikianlah para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentang klasifikasi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita berusaha banyak melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya setiap sunnah yang kita kerjakan akan mendatangkan kebahagiaan. Semakin banyak sunnah yang kita kerjakan, semakin banyak kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita dan akan semakin mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah maka ittiba'lah kepadaku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Semakin banyak sunnah kita kerjakan, semakin mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Demikian saja sedikit yang saya sampaikan. Allah Ta'ala bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersama telah mendengarkan nasihat-nasihat mulia dari Ustaz Firanda, dan mungkin sedikit sekarang kita buka sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya, dan mungkin awal pertanyaan dimulai dari saya sendiri. Berhubungan dengan permasalahan sunnah takririah seperti ini yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, baik dari perbuatan-perbuatan para sahabat. Sering sebagian dari orang itu berhujjah dengan sunnah takririah ini sebagai alasan dibolehkannya untuk melegalkan bid'ah hasanah katanya. Seperti Bilal bin Rabah ketika Rasulullah SAW datang dan mendengar suara terempahnya di surga, kemudian menanyakan, apakah perbuatan yang selalu engkau rutin kerjakan dalam masa setelah engkau masuk Islam sehingga engkau mendapatkan keutamaan, dan yang lainnya seperti misalnya meruqyah dengan surat Al-Fatihah yang dilakukan oleh sebagian dari para sahabat yang melakukan perjalanan, atau sahabat lain yang biasa mengakhiri bacaannya dalam sholatnya dengan surat Al-Ikhlas, dan ini dijadikan sebagai sandaran untuk mengatakan bolehnya bid'ah hasanah. Mungkin bisa ada arahan dari antum. Mengenai sunnah takririyah, jelas definisinya. Pertama, bantahan pertama secara global, definisinya sunnah takririyah adalah pembenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pembenaran Nabi SAW tidak mungkin terjadi kecuali Nabi masih hidup. Ini jawaban yang global. Kalau Nabi sudah meninggal dunia, tidak mungkin ada pembenaran. Oleh karena kalau sekarang kalau kita membuka pintu seperti itu, sebagaimana apa yang mereka yakini, berarti setiap orang boleh berkreasi. Berarti hukum asal dalam ibadah adalah bebas. Dan ini tidak pernah dikatakan oleh para ulama. Seluruh ulama, bahkan ulama Syafi'iyah mengatakan hukum asal dalam beribadah tawakuf, sampai ada dalil yang membolehkan. Ibnu Hajar dan banyak ulama Syafi'iyah, Ibnu Daqiqil Id menyatakan demikian. Hukum asal dalam ibadah adalah tawakuf, dan ini ijma. Tidak boleh seorang berkreasi dalam ibadah. Hukum asalnya seorang berhenti sampai ada dalilnya. Kalau kita berpaham sebagaimana pemahaman mereka, seorang boleh berkreasi, kita bilang kalau begitu kalian berkreasi, yang membenarkan siapa? Wong Nabi sudah meninggal dunia.
Siapa yang membenarkan? Kapan antum bisa katakan sunnah takririyah Nabi sudah meninggal? Yang membenarkan kiaimu atau kamu diri kamu sendiri? Nggak bisa. Oleh karenanya sunnah takririyah sudah terputus setelah Nabi SAW meninggal dunia. Ini jawaban yang pertama. Yang kedua, contohnya seperti hadis Bilal. Rasulullah SAW mengatakan Rasulullah SAW di surga mendengar suara sendal atau suara khuf atau terompahnya Bilal di depan Nabi SAW. Nabi bertanya, amalan apa yang kau lakukan wahai Bilal? Sehingga dia mengatakan tidak ada amalan yang saya harapkan kecuali saya senantiasa kalau berwudu kemudian saya apa? Sholat. Tidak ada dalil, perhatikan di sini. Tidak ada dalil Bilal membuat kreasi sholat wudu, enggak ada. Mana dalilnya Bilal mengatakan Rasulullah saya bikin sholat wudu? Enggak. Karena ini banyak soalnya Rasulullah mengatakan apa? Contohnya kita mengatakan sama orang, apa amalan yang kau harapkan? Yang saya harapkan saya berbakti sama orang tua saya. Contohnya begitu. Orang tua berbakti pada orang tua sudah diajarkan dalam Islam. Dan Bilal tatkala mengatakan setiap saya batal kemudian saya berwudu kemudian saya sholat, tidak ada dalil bahwa ini amalan kreasi Bilal, tidak ada dalil sama sekali. Bisa jadi dan sangat saya yakini itu sudah diajarkan oleh Nabi. Cuma itulah amalan yang disukai oleh apa? Bilal. Paham? Bisa bedakan kan? Beda kalau dia mengatakan Rasulullah saya punya amalan yang saya kreasikan, tidak ada. Dia mengatakan tanya apa amalan yang kau sangat harapkan sehingga kau bisa seperti itu? Dia mengatakan saya setiap batal saya berwudu kemudian saya apa? Sholat. Dari mana dalil bahwasanya ini amalan kreasi Bilal? Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ini contohnya. Contohnya lagi seperti tadi sahabat yang suka menutup dengan apa? Surat apa? Al-Ikhlas. Ini kalau ini mungkin kesenangan dia karena buktinya para sahabat yang lain mengingkari. Para sahabat yang lain apa? Mengingkari. Maka Nabi bertanya kepada dia apa sebabnya? Sekarang secara umum membaca surat Al-Ikhlas dibolehkan atau tidak? Boleh. Dan boleh nggak kita mengulang surat Al-Ikhlas? Boleh. Ternyata ketika Nabi tanya dia mengatakan karena saya suka dengan surat tersebut. Maka Nabi tidak jadi masalah. Dan ini diperbolehkan seorang sholat dia suka dengan surat tertentu, dia cinta. Dia tidak mengatakan saya yakin kalau saya baca surat Al-Ikhlas kemudian saya masuk surga pintu 7. Tidak ada. Dia cuma senang dengan isi dari surat Al-Ikhlas. Ini boleh seorang setiap hari baca surat Al-Baqarah. Kenapa? Saya suka sekali surat Al-Baqarah. Enggak ada yang larang. Enggak ada yang larang. Tidak ada dalil pengkhususan bahwasanya itu mulia. Tidak ada. Cuma dia senang dengan surat tersebut. Ini tidak jadi masalah. Dan itu asalnya sudah disyariatkan. Itu asalnya sudah disyariatkan. Tetapi kalau mengkhususkan suatu amalan karena ada fadilah tertentu, itu yang jadi masalah. Oleh karenanya saya sebutkan dan ini penting sekali, artinya masalah bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah menurut mazhab Syafi'iyah. Mereka mengatakan istilah bid'ah hasanah, tapi bid'ah hasanah tersebut sebenarnya berkaitan dengan sarana, bukan ritual ibadah. Contohnya yang mereka sebutkan seperti Imam Nawawi disebutkan oleh Nabi Sallam. Contoh bid'ah hasanah seperti apa? Bikin jembatan. Contohnya belajar ilmu nahu, contohnya belajar ilmu sharaf, contohnya belajar ilmu jarh wa ta'dil. Ini semuanya ibadah, namun tidak ada di zaman Nabi. Contohnya bikin pondok. Ini semua ibadah tidak ada di zaman Nabi dan ada di zaman sekarang, maka dikatakan bid'ah hasanah. Namun maksud mereka dengan bid'ah hasanah bukan ritual ibadah, tetapi yang berkaitan dengan sarana. Seperti mengumpulkan Al-Quran. Mengumpulkan Al-Quran itu ibadah atau bukan? Bukan, tapi sarana untuk ritual baca Al-Quran. Di zaman Nabi tidak ada. Contohnya seperti belajar ilmu jarh wa ta'dil. Di zaman Nabi tidak ada karena sahabat langsung meriwayatkan hadis dari Nabi. Di zaman kita ada perawi-perawi kita nggak tahu bahlul atau kadzdzab atau saduq atau thiqah, maka ada ilmu jarh wa ta'dil, ilmu untuk mengenal kredibilitas para perawi. Ini sarana untuk bisa memahami apa? Hadis. Contohnya ilmu nahwu dan sharaf. Di zaman Nabi nggak perlu ilmu nahwu dan sharaf, tidak perlu ilmu usul fikih, tidak perlu ilmu usul hadis. Kenapa? Karena tidak perlu. Para sahabat sudah pakar bahasa Arab dan mereka riwayatkan langsung hadis dari Nabi, tidak ada pakai perantara. Sekarang kita bahlul nggak ngerti bahasa Arab, maka perlu belajar ilmu nahwu dan sharaf. Ini semua sarana. Tidak ada istilah bid'ah hasanah maksudnya ritual khusus, tidak ada. Sekarang contohnya yang diingkari oleh Imam Nawawi, saya katakan Imam Nawawi mengingkari 3 macam ibadah. Pertama, sholat raghaib diingkari. Bahkan ketika Imam Nawawi mengatakan qatalallahu muhtari'ah, semoga Allah memerangi orang yang membuat sholat raghaib ini. Sholat raghaib itu apa? Sholat 12 rakaat yang dikerjakan di malam Jumat pertama dari bulan Rajab. Di pekan pertama di bulan Rajab, cari malam Jumatnya sholat 12 rakaat antara maghrib sampai isya. Ini salahnya di mana? Salahnya ini ritual. Makanya diingkari. Padahal seorang antara maghrib dengan isya boleh sholat sebanyak-banyaknya, boleh. Boleh sholat 100 rakaat boleh. Boleh sholat berapa rakaat? 20 rakaat boleh. Antara maghrib dan isya, jadi sholat mutlak boleh.
Tetapi tatkala dikhususkan 12 rakaat dengan pahala-pahala tertentu jadi ritual ibadah, maka diingkari oleh Imam Nawawi, mengatakan bid'atun munkaratun qabihah. Kata Imam Nawawi, ini bid'ah yang mungkar dan jelek. Kenapa? Sudah menjadi suatu apa? Ritual. Paham? Contohnya salat malam nisfu Sya'ban 100 rakaat. Hadis-hadis menunjukkan kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Hadis-hadisnya ada. Allah SWT turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban. Dan orang silakan ibadah di malam nisfu Sya'ban. Tetapi tatkala, dan orang boleh sholat 1000 rakaat boleh. Tetapi tatkala jadi ritual 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban diingkari oleh Imam Nawawi. Dikatakan bid'ah mungkar qabihah. Dan Imam Nawawi mengatakan jangan terpedaya dengan penyebutan dua sholat ini, sholat raghaib sama sholat nisfu Sya'ban dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini tidak benar meskipun disebut oleh Imam Ghazali. Diingkari oleh Imam Nawawi. Contohnya Imam Nawawi mengingkari orang yang mengangkat jenazah sambil baca Al-Quran. Baca Al-Quran baik atau tidak? Baik. Namun tatkala jadi ritual untuk menghantar jenazah, maka inilah yang diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullah. Jadi saya katakan tadi, kapan jadi suatu ritual maka itu dia diperbolehkan. Ada pun tadi yang diriwayatkan dari para sahabat, kita katakan tidak ada dalil bahwasanya sahabat berkreasi, tidak ada dalilnya. Bila mana dalilnya dia berkreasi. Yang kedua, siapa yang membenarkan kreasi tersebut? Ada orang yang Nabi masih hidup. Kita tahu kalau begitu berarti seluruh dan tidak ada yang mengatakan seluruh sahabat maksum, enggak ada. Sahabat terkadang saling mengingkari di antara mereka, khilaf di antara mereka. Lagi kita sekarang. Tapi kalau ada Nabi SAW, Nabi akan membenarkan ini yang benar, ini yang salah. Paham? Jadi tuduhan sahabat bikin ritual ibadah itu tidak benar, tidak ada dalilnya. Ya, mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum. Ini saat berkaitan dengan tentang kurma. Jadi tidak disunahkan makan kurma karena kurma termasuk makanan pokok orang Arab. Bagaimana dengan, saya pernah mendengar sekali, ini disunahkan makan kurma tapi jumlahnya yang ganjil. Satu, dua, biar terhindar dari misalkan seperti sihir, makanlah kurma aswad 7 biji. Nah, itu kembali, itu berarti khusus. Ya, artinya kurma ajwa misalnya, man tasabbaha bi sab'ati tamaratin ajwa la yudharahu al-yawm sihar wala sum, ya. Maka Nabi SAW, barang siapa yang makan 7 butir kurma setiap pagi, kurma ajwa, ya, maka dia tidak akan terkena sihir atau racun pada hari tersebut. Ini ada dalil khusus. Berarti kurma ajwa adalah obat, dan Nabi sebutkan bahwasanya kurma ajwa adalah apa? Obat. Dan kurma ajwa tidak tumbuh secara baik kecuali di kota Madinah. Nanti bisa tanya kepada tukang kebun kurma atau para pemilik kebun kurma. Saya sudah pernah tanya langsung, kata mereka kurma ajwa bisa tumbuh di Qasim, bisa, tapi tidak baik tumbuhnya. Hanya bisa baik tumbuh kalau di mana? Di Madinah. Karena kurma ajwa berkah, dan ini benar. Artinya sunnahnya bukan berobat, bukan menjadi makanan pokok, bukan menjadi apa? Makanan pokok. Jangan diyakini makan kurma sebagai makanan pokok merupakan sunnah Nabi. Ini tidak benar. Kebetulan di zaman Nabi kurma adalah makanan apa? Pokoknya. Tapi kalau misalnya tadi buka puasa dengan rutop, ada dalil secara khusus. Rutop buka puasa dengan rutop, atau tadi dengan kurma apa? Ajwa, ya. Paham? 7. Ada dalil umum. Inna Allah witrun yuhibbul witr. Allah adalah ganjil, suka yang ganjil. Tidak ada dalil khusus secara tentang kurma. Ini pertanyaan dari Ibu Ustaz. Pakaian hijab perempuan ala Saudi jika diterapkan di Indonesia akan menarik perhatian. Ya, kata apa ini mengandung tempat lain masyhur di antara orang lokal. Ya, bagaimana menurut Ustaz penerapan hijab syar'i dengan kearifan lokal? Mungkin kalau sudah dimodifikasi kebayanya kebaya syar'i gitu. Intinya kalau seperti tadi, contohnya pakaian syar'inya bagaimana? Syar'inya yang penting ikut aturan, menutup aurat, kemudian tidak menampakkan bentukan tubuh, dan tidak menarik perhatian. Itu hijab yang syar'i. Adapun warnanya terserah, tidak ada dalil tentang harus warna demikian. Adapun warna hitam itu tidak ada dalil mengutamakan warna hitam, tapi kebetulan warna hitam merupakan adat istiadat orang Arab. Ya. Kemudian model pakaian hijab Saudi sekarang pun tidak sama dengan model hijabnya zaman Nabi SAW. Sekarang pun banyak modifikasi. Di antara orang-orang Arab juga berbeda-beda. Oleh karena kita lihat bagaimana hijabnya orang Saudi, bagaimana hijabnya orang Jazair,
hijabnya orang Jazair lebih gombrang lagi, lebih apa? Lebar, lebih besar, tidak sama dengan hijabnya orang-orang Saudi. Nah, oleh karenanya, bolehkah kita menggunakan ala Saudi di mana Indonesia ya? Saya rasa kalau kita yang syar'i, yang gombrang, yang kemudian yang enggak jadi masalah, karena di sana juga baju sana pun banyak modelnya. Indonesia juga baju jilbab tidak ada model khusus, tidak ada. Di Indonesia tuh jilbab juga nggak ada model apa khusus. Orang berkreasi, berubah-ubah apa namanya modelnya. Kita bawa model Saudi nggak jadi masalah. Kita bawa model Saudi, tetapi tetap kita berusaha agar tidak terlalu tampil beda. Ya. Tidak terlalu tampil beda. Jangan, tidak perlu kita model-model apa model kerja orang Saudi. Dia pakai biasa mirip Indonesia, tapi mungkin kainnya dari Saudi. Ya. Intinya berusaha tidak tampil beda. Tetapi kalau model boleh-boleh saja, karena jilbab, model jilbab itu berkembang. Tidak ada model tertentu di Indonesia. Tidak ada. Allah alam bisawab. Ya, satu pertanyaan lagi dari ibu-ibu. Apakah ada batasan mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga melebihi cinta kepada Allah? Karena ketika saya membaca sirah atau cerita sahabat, bisa lebih mudah untuk menangis. Karena rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Namun mengapa ketika berdoa kepada Allah, mengapa tangisan itu susah keluar? Apakah apa yang salah dengan hati saya? Mencintai Nabi lain dengan mencintai Allah. Cinta berbeda-beda. Cinta kepada Nabi lain dengan cinta kepada istri. Cinta kepada istri ada syahwat. Paham? Tidak bisa samakan dengan cinta kepada Nabi lain lagi. Cinta disertai dengan sebagaimana kita mencintai seorang yang mulia. Cinta kepada Allah lain lagi. Cinta kepada Allah berpengagungan yang melazimkan apa? Ketundukan. Oleh karena tidak bisa tidak bisa diperdebatkan maksud saya. Karena ini jenis cinta yang berbeda. Paham? Cinta kepada Allah cinta yang berbeda. Ada cinta kerinduan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi berdoa di antara doa untuk rindu kepada Allah. Allahumma as'aluka ladzatan nadhri ila wajhikal karim wa syauqa ila liqa'i fi ghairi dharra'i mudhirra wa la fitnatin mudhillah. Ya Allah, aku memohon agar mendapatkan kelezatan memandang wajahmu dan kerinduan untuk bertemu dengan engkau. Tetapi kecintaan kepada Allah tidak sama dengan kecintaan kepada Nabi. Kecintaan kepada Nabi seperti kecintaan kepada ustaz, ini baru dibandingkan kepada orang tua. Tapi beda lagi dengan cinta kepada istri. Cinta kepada istri ada cinta mengandung apa? Syahwat. Oleh karenanya tidak perlu dipertentangkan. Ya tinggal bukan berarti cinta kepada Nabi lebih daripada cinta kepada Allah. Tidak benar. Ini lain. Jadi jangan tatkala kita menangis baca sejarah Nabi, tatkala mengingat Allah dia tidak menangis, berarti kita salah. Tidak. Tapi kita perbaiki bentuk cinta kita kepada Allah. Harus lebih banyak mengenal Allah, karena dua cinta ini tidak diperdebatkan, karena jenis cintanya berbeda. Maksud saya demikian. Oleh karenanya tinggal perbaiki bagaimana mengenal Allah, sifat-sifat Allah. Ya, dan barang siapa yang mengenal sifat-sifat Allah, maka baca Asmaul Husna. Di antara buku yang bagus bukunya Syekh Abdul Razak, Fiqhul Asmaul Husna. Fikih tentang Asmaullah Al-Husna. Di situ akan disebutkan apa maknanya Rahim, apa maknanya Ghafur, apa maknanya Sittir, apa maknanya. Ini butuh kita Rabb maknanya apa, dan kita tatkala mengucapkan kalimat tersebut benar-benar kita pahami maknanya, dan itu lebih membuat kita khusyuk dalam berdoa dan dalam beribadah. Himbauan bukunya sudah diterjemahkan oleh Syekh Abdul Razak. Ya, Fikih Asmaul Husna, dan kalau nggak salah dicetak oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, satu pertanyaan yang berhubungan dengan hal-hal yang zaman Rasulullah tidak muncul, tapi muncul zaman sekarang. Misalkan ya kayak sekarang media sosial, Facebook segala macam, seperti pengaruh suara segala macam. Ya, itu saya pernah berdebat masalah mauludan sama dengan suara. Saya bilang mauludan itu bid'ah. Terus dia membalas, kalau begitu Facebook segala macam bid'ah enggak? Terus kenapa ya Anda menggunakan juga azan pengarah suara bid'ah? Enggak ada zaman seperti itu. Nah, yang seperti hal kayak ini yang kita harus. Jadi kita bilang itu tadi saya sudah jelaskan, itu sarana. Iya. Sarana. Beda dengan ritual. Maulid Nabi itu ritual, sudah jadi ritual. Bukan sarana. Sarana banyak.
Sarana tadi, bikin pondok di zaman Nabi nggak ada, itu sarana. Bikin jembatan di zaman Nabi nggak ada, itu sarana. Ilmu usul fikih itu juga sarana. Di antaranya mikrofon itu juga apa? Sarana. Di antaranya Facebook juga apa? Sarana. Televisi sarana. Ini nggak nyambung seperti ini. Jadi beda. Tidak yang dimaksudkan oleh para ulama dengan beda yang diingkari ritual. Bukan apa? Bukan sarana. Kalau menurut bagaimana Ustaz? Itu bukan sarana, ritual. Ritual. Oleh karena mereka menentukan harinya. Mereka menentukan apa? Harinya. Ini itu ritual. Kalau tidak dikerjakan, maka mereka akan tidak serak. Padahal untuk mencintai Nabi banyak sarananya. Dengan mempelajari sirah Nabi, dengan mengerjakan sunnah-sunnah Nabi akan tumbuh cinta kita kepada Nabi. Sekarang maulid Nabi apa yang buat? Sekarang apalagi Indonesia sekarang. Oleh karena saya sering sampaikan, maulid Nabi dibolehkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah seperti Suyuti, Ibnu Hajar, Al-Haytami dan yang lainnya. Tetapi maulid Nabi yang mereka bolehkan tidak seperti ini dipraktekkan sekarang. Yang mereka bolehkan adalah membaca sirah Nabi tatkala hari kelahiran Nabi, baca sirah Nabi, kemudian beramal soleh, bersedekah dan macam-macamnya. Kalau ada yang melaksanakan maulid Nabi seperti ini, saya mungkin tidak bisa mengingkari karena ada sebagian ulama yang membolehkan. Tetapi kalau maulid Nabi dikerjakan dengan bebas-bebasnya, maka tidak boleh. Kenapa? Sampai pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari ya mengingkari, nulis buku judulnya At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid bil Munkar. Peringatan yang wajib bagi orang-orang yang melaksanakan maulid dengan kemungkaran. Disebutkan di antara kemungkaran yang dilakukan di cara maulid ada ikhtilat laki-laki perempuan, ada musik-musikan, ada drama, kemudian ada mubadzir. Ini semua terjadi di acara maulid sekarang. Jadi itu dia ingkari, dia mengatakan kalau bikin acara maulid seperti yang disebutkan oleh para ulama. Seperti apa? Membaca sirah Nabi. Ini menambah iman kalau baca sirah Nabi. Kemudian bersedekah. Kalau ada orang acarakan maulid cuma sampai sebatas itu, maka saya bilang saya tidak bisa mengingkari meskipun saya yakin itu bid'ah, tapi ada khilaf. Tetapi kalau acara maulid seperti yang sekarang saya lihat sendiri di Indonesia, bikin pawai, kemudian bikin patung kelabang, bikin patung kuda, ini apa nambah iman bikin patung seperti itu? Terus mobil ditempelin dengan duit, uang dolar. Ini buat apa seperti apa nambah iman seperti ini? Waktunya sholat duhur nggak ada orang sholat duhur. Sampai ada yang kemarin meninggal di Cirebon, jatuh dari mobil gara-gara pawai ketabrak meninggal dunia. Kemudian maulidnya nggak berhenti. Tiap hari. Gimana harus ngapain seperti ini? Apakah nambah iman cara seperti itu? Dan di antara kemudaratan maulid dijadikan alternatif untuk membuktikan cinta kepada Nabi SAW. Sunnah Nabi yang sebenarnya seperti sholat berjamaah, maka tidak ada yang melaksanakan kecuali cinta kepada Nabi. Yang cinta palsu nggak akan melakukan. Orang mabuk nggak akan ke masjid sholat berjamaah. Orang pezina, pejudi nggak akan. Tapi kalau maulid Nabi, pejudi, pezina, pemabuk bikin, mereka senang, nggak jadi masalah karena mereka ini alternatif yang bagus. Oleh karenanya seadanya Hashim Asy'ari masih hidup pendiri NU dan melihat kemungkaran maulid sekarang, dia lebih gila lagi. Dulu aja sampai dia tulis, di zaman dia sudah tulis buku seperti itu. Dia mengatakan barang siapa yang melakukan acara maulid seperti ini bisa keluar dari agama, dan saya sudah terjemahkan tulisan beliau tersebut. Tidak kalau maulid Nabi seperti maulid Nabinya para ulama. Dan yang benar maulid Nabi adalah caranya Nabi SAW. Nabi mengadakan acara maulid dengan tiap pekan, dengan puasa pada hari Senin. Ketika ditanya Nabi SAW kenapa beliau puasa hari Senin, kata beliau, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu adalah hari aku dilahirkan. Sehingga Nabi berpuasa setiap hari Senin. Maka kalau kita acara maulid, ikut cara maulid Nabi. Dengan cara ibadah setiap pekan sekali, setiap hari Senin puasa, bukan malah berhura-hura makan sana makan sini. Tapi berpuasa setiap hari Senin. Maka kenapa kita mengganti cara maulid Nabi dengan cara maulid sekarang? Seperti itu. Dan kemudaratan maulid banyak. Sampai joget-joget laki-laki perempuan, ikhtilat, mendatangkan biduan, kemudian macam-macam. Tapi seandainya saya katakan maulid Nabi cuma sekedar baca sirah Nabi, kemudian setelah itu sedekah, maka sebagian ulama membolehkan. Paham? Oke, ada saya mau tanya ini sedikit. Saya melihat imam yang di samping sini, kalau setelah imam itu menghadap ke makmum itu hukumnya sunnah atau wajib atau memang ada dalilnya? Ya gini, Rasulullah SAW kalau setiap sholat dia menghadap apa? Makmum. Iya. Begitu. Kalau di Indonesia nggak ada yang seperti itu hukumnya sunnah atau memang? Sunnah, tidak wajib. Sunnah tidak wajib. Disukai dulu. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya tentang masalah pengucapan terhadap sahabat Rasul. Umat Doto kewajib
dan juga Aisyah itu sebagai pengkhianat daripada Rasulullah. Orang Syiah kali. Yang mungkin saya tahu. Iya. Yang penting yang saya tanyakan adalah penghujatan terhadap sahabat Rasulullah. Iya. Penghujatan kepada para sahabat jika berkaitan dengan agama mereka, ya, dan penghujatan secara umum terutama sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW, maka ini kekufuran karena berarti mendustakan hadis-hadis Nabi SAW. Para ulama yang mengatakan saat ini seorang menghujat sahabat karena berkaitan dengan dunianya. Contohnya mengatakan si fulan rakus. Ini berkaitan dengan apa? Dunia. Ini tidak sampai pada derajat kafir. Tapi kalau sudah berkaitan dengan agamanya, pengkhianat, ya, nah ini bisa menuju pada kafir karena berarti mendustakan hadis-hadis Nabi yang memuji para sahabat dan menjamin para sahabat masuk apa? Surga. Berarti kelaziman dari mencela agama para sahabat, mendustakan hadis-hadis Nabi SAW, bahkan mendustakan Al-Quran. Kekufuran. Ini yang terakhir mungkin ya. Ini masalah yang sekarang lagi pemilu. Masalah pemilu ada sebuah yang bisa dibilang apa ya, bahwa golput itu haram. Kita lakukan, makanya orang tidak bisa dipaksa. Alhamdulillah, siapa saja jadi pemimpin, kita doakan semoga apa? Yang terbaik. Kalau kita bisa dakwai, ada pimpin yang ada, kita dakwai pimpin tersebut. Dan itu yang dipraktekkan oleh kebanyakan salafiyin sekarang di Indonesia. Pemimpin yang ada yang didakwai. Siapapun naik kita dakwai. Siapapun yang naik kita apa? Dakwai. Semua dari partai manapun, kita akan berusaha untuk mendakwai mereka dan sudah diterapkan oleh ustaz-ustaz teman-teman berusaha mendakwai pemerintahan, siapapun pemerintahannya. Ya karena politik itu apa namanya? Kejam katanya. Kata siapa? Kata Iwan Fals. Dan isinya dusta, repot. Allah Taala demikian saja. Sudah. Ada dua. Di dulu pangannya. Nah. Ada berada di jejak kan ada masalah. Iya. Kemarin saya di Madinah, saya di Mekah, sudah ada dua. Nah, apa di zaman azan dua, zaman Utsman sudah ada. Zaman Utsman bin Affan dan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mengikuti siapa? Utsman bin Affan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Di antaranya Utsman bin Affan membuat azan dua kali. Hanya saja kalau di Madinah dan di tempat lain azan dua kali itu ada jaraknya. Antara azan pertama dan azan kedua ada jaraknya. Di zaman Utsman, kenapa Utsman bikin azan dua kali? Karena banyak orang yang ke pasar-pasar, Madinah semakin luas, sehingga butuh tukang-tukang azan yang diutus ke tempat yang pasar-pasar supaya azan di pasar, supaya orang-orang persiapan untuk mana? Ke masjid, supaya tidak terlambat. Utsman sendiri di zaman Umar dia pernah terlambat sholat Jumat sehingga ditegur oleh Umar bin Khattab di hadapan umum. Dan Utsman tidak marah dengan teguran Umar tersebut, padahal tegurannya di hadapan apa? Hadapan umum. Dia ingin orang tidak terlambat seperti dia, maka dia pun bikin azan yang pertama. Dan tetapi yang jadi masalah di Masjid Nabawi dan Masjid Haram, azan pertama dan kedua jaraknya cuma sebentar, 5 menit atau 10 menit. Namun sebenarnya mengatakan itu berkaitan dengan kemaslahatan pasar sekitar Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Karena kalau azannya setengah jam jaraknya, orang masih jualan terus, kapan tutupnya? Tetapi kalau azan pertama sudah dikumandangkan langsung tutup, supaya langsung ke masjid. Makanya untuk Masjid Haram dan Masjid Nabawi khusus azannya jaraknya tidak panjang. Karena kalau azan pertama sudah harus apa? Tutup. Maksudnya demikian. Ya, kita ucapkan banyak terima kasih. Jazakallah khair kepada Ustaz Firanda atas nasihat yang telah disampaikan. Dan sebelum kami tutup majelis ini, himbauan, insyaallah setelah sholat zuhur kita akan langsung bergerak kembali ke Jeddah, kampung halaman sementara kita. Dan kami harap kepada para peserta untuk mempersiapkan segala sesuatunya, jangan sampai ada yang tertinggal, karena kami tidak bertanggung jawab apabila ada sesuatu yang tertinggal. Dipersiapkan sebelum sholat, sehingga setelah sholat kita tinggal check out, tinggal keluar. Kita persiapkan, kemudian kita meluncur ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah, ya kan, ngalap berkahnya Masjid Nabawi dengan beribadah di dalamnya, dan ini yang dibenarkan. Dan kemudian setelah itu kembali langsung ke penginapan dan kita bersiap-siap untuk keluar, karena jam 2
siang kita sudah harus keluar dari masjid, sudah harus keluar dari hotel, dan mungkin insya Allah makan siang kita berhenti di jalan. Mungkin itu saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.